Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Tentulah kabar sukacita karena kasih dan anugerah Allah yang sudah kita nikmati di pagi hari ini dengan nafas kehidupan serta kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa, Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga. Sungguh kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan di pagi hari ini, dengan kesehatan, dengan nafas kehidupan yang baru, yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari kami, bahkan membimbing kami ya Bapa, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu ini ya Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau sembunyikan selalu di belakang salib-Mu. Dan Engkau yang memampukan dan Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam dunia yang fana ini dan kita beroleh keselamatan semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita, atau bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita saudaraku, dan bukan juga karena kekayaan kita, atau yang lain sebagainya. Bagi kita sebagai orang yang telah menerima keselamatan, patutlah kita bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih. Allah yang selalu mengerti akan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sangat tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu saudaraku, Tuhan sediakan buat kita sesuai waktunya Tuhan. Bukan sebaliknya saudaraku, semau-maunya kita saja. Jadi ketika di dalam hidup kita mengalami pergumulan atau kita mengalami persoalan-persoalan hidup yang sangat berat. Dan hal ini kita alami dalam waktu dan jangka yang sangat panjang. Dan tidak ada penyelesaian sedikit pun. Ketika seperti itu saudaraku, terkadang kita mempertanyakan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu mempertanyakan, kok Tuhan tidak membantu saya? Kok Tuhan tidak membebaskan saya
dari persoalan atau pergumulan hidup saya. Dan kita banyak sekali bertanya-bertanya tentang keberadaan Tuhan ketika persoalan menghimpit kehidupan kita. Seolah penuntutan dari dalam diri kita pada Tuhan memaksa kehendaknya Tuhan. Dan kita tidak pernah introspeksi diri terlebih dahulu. Bagaimana kita mendapatkan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika persoalan atau pergumulan menghimpit kehidupan kita. Apakah ketika itu kita mengandalkan Tuhan atau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita berseru kepada Tuhan melalui doa-doa kita? Apakah ketika persoalan atau pergumulan menghimpit kehidupan kita, kita mampu mengucap syukur untuk apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah itu adalah kudus. Dia sangat setia dan dia sangat peduli. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dan dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Semua nyata, real di mata Tuhan. Semua persoalan atau pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita, saudaraku, semuanya itu terjadi seizinnya Tuhan. Tuhan tahu hal itu terjadi di dalam hidup kita. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam hidup kita. Tentulah persoalan yang kita hadapi itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan tidak melampaui kemampuan kita, saudaraku. Ketika persoalan atau pergumulan menghadang kehidupan kita, Tuhan menguji kesetiaan kita terhadap Tuhan. Apakah ketika kita menghadapi pergumulan hidup, persoalan hidup kita masih mengandalkan Tuhan, kita masih setia kepada Tuhan, atau kita tidak peduli lagi kepada Tuhan? Apakah di dalam persoalan pergumulan yang kita alami, kita tetap mencari wajah Tuhan dan berseru kepada Tuhan? Hanya Dia yang mampu menenangkan jiwa kita. Hanya Dia yang memampukan kita untuk dapat melalui apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, sesuai nats firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini, marilah di dalam hidup kita, kita tetap menaruh hormat pada Allah yang kudus, yang penuh kasih, dan yang selalu peduli dan tahu apa yang kita butuhkan dengan menjalin hubungan yang intens dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan melalui ibadah kita, melalui doa-doa syafaat kita, atau melalui pembacaan firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Terlebih di dalam persekutuan kita pada Allah yang kita sembah. Melalui ibadah kita, kita harus
memiliki sikap hormat kepada Allah dengan mempersembahkan persembahan yang layak, persembahan yang tulus, dengan selalu bersungguh-sungguh menghargai kebaikan dan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Melalui sikap dan perbuatan kita yang sungguh menghormati Tuhan semata. Bukan supaya kita dikenal orang, bukan supaya kita dihargai orang, bukan supaya kita dielu-elukan tuh orang, dipuji-puji oleh orang lain. Ketika kita memberikan persembahan yang menurut kita layak dan harum di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, di dalam kehidupan kita, mari kita selalu membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, tetap mencari wajah Tuhan. Karena pertolongan dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang Maha Kudus, kita patut memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan dengan ketulusan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, Bapa yang kekal, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Sungguh kami Bapa pagi hari ini boleh menikmati firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, untuk mengingatkan kami, supaya di dalam kehidupan kami boleh lebih hormat lagi kepada Allah yang kudus, Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami selalu mencari wajah Tuhan yang boleh memberikan ketenangan bagi jiwa kami, bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang boleh ambil bagian untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Dimanapun mereka berada di pelosok-pelosok muka bumi ini Tuhan, yang tidak terjangkau oleh banyak orang, biarlah Tuhan Yesus yang memperlengkapi dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan daripada hamba-hamba-Mu. Sehingga sukacita yang mereka rasakan, dan mereka layak Tuhan memberitakan kabar baik tentang Engkau. Sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan, dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang menyertai dan memimpin kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan dan tangan Tuhan yang penuh kuasa boleh menuntun dan menyertai kami, serta memberkati apa yang boleh menjadi pekerjaan kami pada hari ini. Biarlah itu boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, secara pribadi, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami, layakkan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.